Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Jentina dari Youth Science Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Sore ini kita akan berdiskusi satu tema yang menarik, tetapi saya ingin bertanya dulu, apakah hari ini puasanya lancar, teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, karena ini merupakan hari yang kesekian sebelum kita akan menyelesaikan puasa. Nah, sore ini saya sudah kedatangan tamu ya. Istimewa banget nih. Oke, aku invite dulu. Oke. Nah, teman-teman, hari ini spesial karena temanya ini merupakan tema yang unik gitu ya. Tapi nanti kita akan langsung ketemu nih. Nah, ini dia. Halo, selamat sore, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Hai, hai, senang sekali loh ketemu lagi nih sama Kak Mira. Aku biasa panggilnya Kak Mira ya, jadi supaya nanti teman-teman nggak bingung ini kok manggilnya Kak Bu gitu. Kalau di acara kita santai Kak. Jadi ini yang kedua kali ya Kak Mira ya join ya Ya, di IG Live-nya Yusen Indonesia. Baiklah, tadi aku sudah membuka ya, nyapa-nyapa dulu nih. Ya semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, karena sebentar lagi kita sudah akan tiba di hari Idul Fitri. Lebarannya bentar-bentar lagi loh, jadi nggak boleh sakit ya. Oke, Kak Mira gimana nih kabarnya? alhamdulillah. Walaupun agak sakit gigi, tapi ya lancar semuanya. Kuliahnya juga lancar. Terima kasih. Oh iya, nah ini buat yang baru yang nanti mungkin baru pertama kali mengenal ya. Jadi sebelum aku akan membuka dengan temanya, mungkin kita mau kenalan lagi deh. Kak Mira siapa, kemudian asalnya dari mana supaya teman-teman yang bergabung sore ini tahu nih siapa nih bintang tamunya. Silakan Kak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mira Aulia. Saya difabel low vision. Saat ini kegiatannya selain urusin anak, urusin rumah, saya juga mahasiswa S2, Magister untuk Kebijakan Publik di UNER, Surabaya. Saat ini semester 2 dan apa ya, ya mungkin kesibukannya selain itu main sana sini mungkin ya untuk lebih ke apa memperkenalkan sosialisasi tentang low vision atau segala kebutuhan tentang low vision juga gitu sih. Well, ini menarik loh buat yang hari ini baru pertama kali kenal dengan Kak Mira. Jadi Kak Mira ini adalah salah satu sahabat saya yang juga memiliki low vision dan kemudian seorang content designer. Tadi udah disebutin ya, mahasiswa S2 kebijakan publik. Wah, ngeri-ngeri sedap nih ngomong. Tapi kita nggak akan bicara tentang kebijakan publik ya, itu bukan ranah kita. Kita hari ini akan spesifik berbicara mengenai satu tema yang ada hubungannya dengan kesehariannya Kak Mira, yaitu mengapa dan betapa pentingnya aksesibilitas, terutama tema yang serunya adalah website untuk low vision. Nah, tapi Kak, ini tadi aku udah sounding ya dari sejak pagi sebenarnya. Oh ya, aku mau cerita dulu ya, kilas balik nih, kenapa sore ini kita bicara tentang low vision. So, seperti ini teman-teman. Saya kenal Kak Mira udah lama. Saya tahu beliau juga luar biasa gitu ya dengan segala hal yang dia miliki. Nah, ketika tadi pagi saya baca di IG story-nya, Kak Mira lagi bicara, lagi update apa ya, menemani gitu ya kayak mahasiswa yang sedang membuat atau aku kurang paham itu sedang membuat ataukah sedang mempresentasikan suatu produk dan ternyata itu adalah website gitu untuk low vision ya. Kalau aku nggak salah tangkap nih ya, nanti Kak Mira yang jelasin. Tapi Ya, saya itu jadi jelasin Zen. ya, tapi itu jadi menarik buat buat saya pribadi karena jujur tema low vision itu sesuatu yang cukup dekat dengan saya secara personal. Ada anggota keluarga saya juga low vision, Kak Mira. Tapi kan kita kadang-kadang nggak paham ya, apa sih itu low vision? Mau bantu, tapi karena nggak ngerti nih gitu ya. Jadi akhirnya saya langsung memutuskan nih teman-teman. Oke, saya undang aja deh Kak Mira, mumpung lagi hot news nih ya.
tadi pagi ini ada sesuatu dan ada kaitannya, jadi saya undang untuk bisa IG Live di sini. Dan mungkin kita akan membuka dulu dengan pertanyaan itu, Kak Mira. Low vision itu apa sih sebenarnya? Silakan, Kak Mira. Mhm. Jadi aku mungkin mau sedikit cerita dulu yang tentang postinganku sebelumnya itu di story Mm-mm. saya. Jadi sebenarnya itu kejadiannya kemarin, saya Mm. dan juga teman lain yang juga low vision itu membantu salah satu PNS yang Mm-mm. memiliki, project ya untuk Mm-mm. dijadikan sebuah apa ya, hasil tugas gitu ya untuk, Oke, inovasi di instansinya. oke. Nah, Mm. si PNS ini di salah satu instansinya ini ya bolehlah ya kita sebutin biar kelihatan Boleh. apa pemerintah juga udah mulai Ya, terbuka gitu untuk masalah yes. disabilitas. Jadi dia dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha di Surabaya. Jadi Oke. dia inovasinya dia sebenarnya pada saat itu Mm-mm. adalah yang berhubungan sama masyarakat marginal. Nah, beberapa di antara yang Oke. marginal kan difabel ya. Nah, Ya. akhirnya dia mendesain dari situ bahwa ada Mm-mm. website yang punyanya dia itu tuh yang di Mm-mm. instansinya dia itu belum Mm-mm. aksesibel gitu terhadap Oke. keperluan difabel, terutama yang netra ya. Netra itu kan bisa dibagi dua, totally blind sama kalau saya ini kayak saya low vision gitu ya. Nah, Mhm. sehingga makanya dia memberikan beberapa tips-tips gitu ya atau mungkin beberapa tools yang ada di websitenya itu sehingga bisa terakses gitu. Nah, mungkin nanti itu kita akan bahasnya di penghujung Ya, gitu ya. ya, Nah, ya, benar. kalau sekarang apa itu low vision gitu ya mungkin Mm-mm. mudahnya. Low vision ini sebenarnya kadang-kadang ada yang menyalahartikan kalau matanya minus itu berarti low vision gitu ya. Mm-mm. Enggak. Mm-mm. Jadi low vision itu adalah kondisi di mana penglihatannya menurun tapi tidak bisa diperbaiki atau dikoreksi dengan lensa. Jadi ya Mm-mm. kondisinya memang sudah mengalami kerusakan secara permanen. Jadi bukan lagi bisa dikoreksi menggunakan lensa. Kalaupun ada beberapa teman low vision yang tetap menggunakan kacamata, itu sifatnya adalah proteksi dan juga untuk Mm-mm. sedikit membantu gitu ya. Jadi Mm. bukan Oke. benar-benar mengkoreksi secara keseluruhan, tapi hanya sedikit bisa membantu. Terus low vision itu apa saja jenisnya banyak karena namanya penyakit mata, namanya Mm-mm. berbagai jenis penyakit-penyakit mata itu banyak sekali yang bisa menyebabkan kasusnya menjadi low vision. Ada beberapa yang kayak retina robek gitu ya. Terus Mm-mm. kalau ablasio retinitis gitu ya kalau nggak salah. Terus tapi kalau dalam kondisi saya, kita berbicara Mm-mm. tentang saya saja ya karena kan saya Ya, lebih paham tentang diri saya gitu ya. ya. Nah, kalau dalam kondisi saya itu kornea saya yang bermasalah gitu. Karena sebelumnya saya pernah memiliki riwayat penyakit lupus, yaitu peradangan Mm-mm. hebat gitu ya di tubuh, tapi kondisinya Mm-mm. pada saat itu yang terserang adalah mata. Jadi Mm. Oke. peradangannya di mata gitu ya, yang cukup hebat sehingga mengakibatkan kornea saya itu tergerus. Jadi kalau pada umumnya korneanya manusia itu kan mulus gitu ya. Mm-mm. Nah kalau punya Mm-mm. saya itu kayak jeglong gitu. Karena terlalu Mm-mm. sering kena peradangan itu. Ya. Nah, sehingga dari situ kondisinya mata saya menjadi tidak bisa melihat seperti dulu lagi gitu. Nah, kalau Mm-mm. untuk low vision itu bisa juga low vision itu dikarenakan banyak hal ya. Salah satunya karena mungkin sudah tua ya. Mm. Jadi Oke. difabel itu sebenarnya dekat sekali sama kita. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Benar-benar. difabel itu sebenarnya dekat sekali sama kita karena kadang-kadang kita udah lupa ya sama umur udah tambah tua. Jadi kondisi-kondisi seperti glukoma. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi low vision. Mm-mm. Nah, di orang kalau low vision itu apa ya? Dia lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi Ya. tapi juga nggak semua orang low vision itu seperti saya ya, kondisi matanya masih masih baik seperti Mm-mm. ini. Ada juga yang Ya. low vision yang memang kondisi matanya juga sudah kayak tertutup kabut gitu ya, atau Ya. mungkin Mm-mm. warnanya sudah berbeda, udah pudar warna bola matanya gitu. Nah, Mm-mm. memang pada kasus yang seperti saya ini yang biasa disebut dengan difabel yang tidak tampak. Jadi saya ini Mm. terkesan nggak difabel gitu ya, saya ini terkesan Mm-mm. nggak Mm-mm. disabilitas gitu. Padahal sebenarnya saya disabilitas. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu kadang-kadang memang menjadi tantangan tersendiri ya kalau di masyarakat karena mereka tidak paham dan saya juga nggak mungkin terus-terusan ngomong kalau saya bilang disabilitas gitu ya di mana-mana. Mm-mm. Ya. Tapi at least ketika ada seseorang yang memiliki iktikat baik untuk
membuat aksesibel terhadap sesuatu untuk Mm-mm. keperluan difabel, terutama di low vision gitu ya. Saya akan Mm-mm. sangat apresiasi sekali gitu, karena apapun itu bentuknya itu pasti akan sangat membantu, terutama di era digital saat ini. Jadi teman-teman Betul. difabel netra, low vision itu sangat terbantu dengan yang namanya teknologi. Jadi kayak laptop gitu ya, terus handphone, Ya. gadget gitu. Itu tuh memang sudah sangat menjadi keseharian kami. Jadi jangan kaget kalau Mm. ketemu mungkin nanti temen netra, mesen Gojek Mm-mm. sendiri, mesen GoFood sendiri, itu Betul. udah nggak perlu kaget gitu ya. Atau chat Ya. WA sendiri gitu. Karena itu Ya. sudah sangat memungkinkan gitu. Ya Betul, kalau betul. kita lihat di aplikasi handphone, mungkin kalau mau coba-coba dibuka, ada aplikasi talkback, ada Mm-mm. aplikasi di mana dark mode kalau untuk Mm-mm. yang visual impairment kayak saya. Nah ini nanti Mm-mm. kita akan bahasnya lagi di belakang lagi, gitu ya. Siap, siap. Oke, Oke. kita garis bawahi dulu. Berarti supaya teman-teman yang secara general baru mungkin pertama kali mendengar ada ya difabel low vision. Jadi low vision itu termasuk dalam kategori difabel, betul ya, Kak Mira? Oh, betul. Betul ya. Oke. Nah, tetapi sekarang dalam keseharian ternyata banyak tools juga yang sudah membantu nih teman-teman, terutama kita bicara teknologi tepat guna ya. Jadi seperti tadi disebutkan sudah ada berbagai macam aplikasi software yang membantu di gadget ya, kemudian mungkin di laptopnya gitu yang bisa mendukung dalam keseharian. Aku tuh pernah baca tuh Kak, ada yang pakai ini ya alat bantunya tuh magnifier gitu atau teleskop, keyboard yang komputer eksternal tuh banyak banget ya. Nah, yang Betul, betul. tadi salah satu yang tadi Kak Mira sudah sempat sharing sedikit ya, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi secara keseluruhan kita sangat dekat dengan low vision. Tadi Kak Mira sebutkan tentang ada glukoma. Kakak saya yang di salah satu kota itu juga awalnya glukoma Kak. Jadi hari ini Mm-mm. juga ada mengarah ke low vision. Nah, terkait tadi dengan tools dan lain-lain itu kan berarti ada akomodasi ya yang sudah sebetulnya sudah bisa diakses dan dimanfaatkan oleh teman-teman yang menyandang low vision. Coba nih Kak, boleh nggak di-share seperti apa tuh Kak kira-kira? Selain yang tadi yang saya sempat sebutkan itu mungkin bagi teman-teman yang belum paham dan belum pernah melihat secara langsung ya. Sebenarnya kalau untuk kasus low vision yang seperti saya, karena low vision itu tingkat keparahannya ya, maksudnya Mm, tingkat mm, mm, mm. kecenderungan keparahannya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang Oke. yang lain. Ada yang, Mm, mm, kalau yang alhamdulillah kalau untuk saya tuh masih bisa, atau secara asesmen aja ya, secara asesmen ya. dokter tuh Mm, saya mm. masih dianjurkan untuk membaca. Jadi tidak Oh, menggunakan oke. braille, tidak Mm, mm. menggunakan aplikasi yang mungkin lebih berfokus pada tunanetra atau tali blind. Ya. Nah, Mm, mm. jadi saya masih diminta untuk memaksimalkan apa yang dipunya Mm, dan mm. sedikit diakomodasi dengan misalnya kalau untuk di kelas gitu ya. Misalnya Mm, untuk di mm. kelas ya berarti tempatnya di depan kayak gitu. Mm, Terus kemudian oke. ketika presentasi gitu ya, mungkin dosennya mungkin akan mengirimkan terlebih dahulu materi sehingga saya bisa memilikinya di gadget saya, dan ketika nanti dosen itu mempresentasikan saya nggak perlu repot-repot untuk melihat ke sorotan Mhm, di depan itu. Jadi cukup mhm, melihat dari handphone saya. Atau kalaupun tidak ada mendapatkan materi, saya tinggal foto aja pakai handphone, layar di mhm, depan itu, nanti saya akan lihat sendiri gitu. mhm. Eh Terus apa lagi ya biasanya? Maksudnya gimana nih? Apalagi maksudnya? Mungkin boleh Mungkin boleh. ya hal-hal yang sekiranya bisa membantu nih contoh nih. Aku pernah ketemu ya sama satu teman di Surabaya Kak. Dia netra total ya. Terus Hmm. kemudian benar-benar yang dia tinggal sendiri itu aku surprise banget loh. Dia tinggal sendiri kemana-mana itu dia pakai kendaraan umum sendiri dan saya akhirnya tahu nih waktu pulang bareng ya kita kan antar nih pulang gitu. Ternyata semua hal yang dia lakukan itu cukup terbantu dengan gadgetnya. Ada aplikasi yang di-download gitu ya Kak ya, dan itu membantu banget. Bener yang Kak Mira bilang. Saya tanya tuh, lagi ngapain Kak gitu. Dia bilang, lagi baca WA. Aku pusing dong Kak. Gimana baca WA-nya ya Kak? Ternyata itu apa dia dengerin ya Kak ya Ya pesan-pesan yang betul. masuk seperti itu. Nah kayak gitu loh Kak. Contoh seperti itu Hmm. kira-kira buat Oh, kita yang oke. awam ya seperti apa aja sih Kak yang ada Kak? Kalau yang di handphone, kalau untuk low vision itu ada dua aksesibilitas yang bisa dipakai.
Karena kami Hmm. peka terhadap cahaya ya, biasanya Hmm. pasti kami akan memodifikasi layar tampilan di handphone atau di gadget Hmm. manapun itu dengan dark mode. Biasanya Oke. gitu. Jadi Hmm. kontrasnya Hmm. yang dikontrol gitu ya. Jadi Hmm. biar nggak Hmm. terlalu ke mata itu nggak terlalu menyakitkan gitu cahaya yang masuk Oke. gitu. Karena kami memang sangat sensitif terhadap Hmm. cahaya yang masuk ke dalam mata. Terus yang kedua, kalau saya biasanya pakai ini ya, yang aksesibilitas tapi yang diketuk, kalau jadi dinyalakan dulu yang kalau ketuk 3 kali itu artinya bisa Hmm. memperbesar layar. Oh, I Karena kalau see. di Oke, bagian oke, oke. accessibility itu pasti ada, setiap Hmm. Hmm. handphone, di setiap gadget itu Hmm. pasti ada yang Hmm. seperti itu. Jadi di bagian aksesibilitas nanti itu tapi itu harus dinyalakan dulu ya. Karena kalau misalnya tidak Hmm. dinyalakan memang memang bukan untuk, karena kan bukan untuk semua orang. Jadi kadang-kadang Ya, kalau betul, untuk, betul. kalau misalnya itu tidak diaktifkan dulu, takutnya nanti diketuk 3 kali selalu mengganggu gitu ya. Nah, jadi makanya kalau untuk di Pavelo Heeh. Vision pasti itu akan diaktifkan gitu. Jadi sehingga Hmm. ketika kita susah untuk membaca sebuah tulisan yang terlalu kecil atau apa, padahal sebenarnya fontnya juga udah digedein ya di semua Hmm. aplikasi. Tapi Hmm. kadang-kadang ada Ya. beberapa mungkin yang tidak bisa ya. Itu ya Hmm. pakai itu tadi, diketuk 3 kali, dia nanti layarnya akan Hmm. memperbesar sendiri sehingga kami tinggal tinggal geser-geser, geser-geser seperti itu aja. Gitu Oke, sih. berarti Tapi sebetulnya top ya. di semua sorry, di semua Mm-hmm. gadget atau perangkat elektronik itu sebetulnya sudah ada akses itu ya, Kak ya. Iya, Namanya betul, betul, betul. aksesibilitas Dan itu. Oh, gratis cuman ya, kan dan gratis. oke, it's free. Jadi oke, oke, Hmm. keren. Termasuk tadi tuh soal tulisan nih, Kak. Aku lagi tadi kita sempat diskusi nih ya. Ada teman yang menginformasikan mengenai visual support gitu kan, namanya visual support high contrast gitu. Kontrak ya, kontras ya, iya benar, Kontras, ya, kontras. kontras. Nah itu aku kan sempat bingung itu apa ya Kak maksudnya ya. Boleh diulang sedikit Kak supaya teman-teman yang lain juga paham. Oke, kalau high contrast tadi itu mungkin yang dimaksudkan adalah ya itu tadi ya, karena kami itu sangat Mm-mm, peka ya terhadap mm-mm, cahaya sehingga mm-mm. membutuhkan pengaturan-pengaturan terhadap cahaya terutama pada saat mode membaca. Jadi kalau nggak salah Oke. itu ada salah satu di Windows yang untuk dokumen Mm-mm, itu bisa mm-mm, digunakan ditambahkan aplikasi untuk bisa mm-mm. mengurangi kontrasnya gitu. Jadi atau apa ya, Oke. lebih ke pewarnaan. Kami kan karena Mm-mm, peka terhadap warna sehingga warna untuk tampilan di layar itu tidak bisa yang kayak misalnya backgroundnya putih gitu ya. Terus itu kan ya. pasti akan atau cenderung Mm-mm, terang gitu ya, backgroundnya cenderung terang, mm-mm, itu akan sangat mm-mm. menyakitkan di mata. Apalagi kami Hmm, kalau menggunakan gadget kan ada yang sampai sangat dekat ya posisinya. Jadi kalau saya ya, boleh saya boleh praktekkan, saya tuh kalau ngeliat gadget itu sampai oke. sedekat ini. Ya, jadi Oh, sangat dekat oke, gitu. oke. Jadi Mm-mm, sehingga mm-mm, kalau misalnya layarnya itu terlalu warnanya terlalu juga menyilaukan, itu kan akan membuat mata menjadi cepat letih dan juga akhirnya mm-mm, kami ya mm-mm. mau nggak mau akan semakin buruk kan kondisinya gitu. Nah, Hmm, oke. sehingga makanya tadi kenapa juga ada dark mode. Nah, dark mode itu Mm-mm, adalah ya intinya seperti itu. Jadi dark mode itu digunakan untuk mengurangi kontras warna itu tadi. Jadi backgroundnya oke. digelapkan, tapi Mm-mm, tulisan-tulisan itu boleh menggunakan warna yang sebaliknya. Jadi misalnya warna-warna terang kayak putih gitu ya, atau mungkin mm-mm. warna kuning atau warna-warna yang cenderung lebih light gitu. Ya. Tapi ada beberapa warna juga yang ternyata Mm. sangat tidak ramah gitu ya untuk difabel low vision. Hmm, Misalnya oke. warna-warna pastel. Nah, Hmm, warna-warna oke. pastel itu akan sangat sulit untuk diterima sama matanya low vision atau bisa jadi nggak kebaca gitu ya. Kalaupun kebaca susah sekali kebacanya gitu ya. Harus sampai Mm-mm, diperbesar oke. berkali-kali baru paham. Warna-warna yang apa ya, yang cenderung dianjurkan adalah warna-warna solid. Misalnya seperti Mhm, warna hitam, terus mungkin mhm, merah gitu ya, terus biru mhm. tua kayak gitu. Jadi warna-warna yang cenderung memang dia solid gitu. Ya, yang bold Apalagi gitu ya ya. Kak ya. Hmm, Eh, hmm, hmm. Kalau tulisan Kak, font itu gimana Kak? Nah, iya. Font itu juga kami ini juga agak lucu gitu ya. Jadi ketebalan salah gitu ya, tapi ketepisan juga salah. Terlalu tipis salah, terlalu tebal salah. Jadi memang lebih Heeh. lebih nyaman dengan font yang tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Jadi yang pada Mhm, umumnya mhm, saja. Jadi mungkin kayak serif gitu ya, atau mungkin mhm, sans gitu. Yang mhm. ketebalannya itu nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Jadi cukup saja tebalnya. Dan Medium ya intinya ya. medium lah ya, medium gitu. Mhm, Jadi mhm, nggak terlalu mhm, tebal ataupun nggak terlalu mhm. tipis. Dan Oke. jangan pakai yang font yang meliuk-meliuk. Oh, yang kayak kaligrafi itu ya, yang kayak gitu.
Nah, ini juga Oke, oke. digunakan beberapa beberapa situs atau mungkin apa ya, Mm-mm. ada maksudnya mungkin bagus ya kalau secara Ya, estetika saya karena ya. juga suka Mm-mm, desain ya, mm-mm, secara mm-mm. estetika bagus tapi kadang-kadang Ya. itu tidak sampai message-nya ke teman-teman Lovish. Oke, oke. Kompleks ya Kak ya. Maksudnya aku jadi berpikir gitu loh. Kita bicara area publik ya. Selama ini kan orang masih masih cenderung kalau sudah berbicara tentang disabilitas atau difabel terutama, aksesibilitas yang dimaksud adalah bagi teman-teman penyandang cacat fisik misalnya gitu ya. Atau misalnya kalaupun teman-teman netra, pasti hubungannya dengan hurufnya gitu kan, atau sesuatu yang bisa disentuh. Padahal kita punya case lagi nih ya, yang masih bisa lihat tapi butuh dibantu gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu untuk menyikapinya gitu Kak, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk lebih memudahkan gitu bagi teman-teman low vision? Kalau yang penting tuh sebenarnya kalau teman-teman low vision ya, itu Mm-mm. dia lebih ke akomodasi yang layak aja gitu. Jadi kadang-kadang Mm-mm. karena kebutuhannya berbeda antara satu Ya, low vision dengan low vision yang lain, kita cukup sebenarnya bertanya saja dulu. oke. Apa yang bisa dilakukan sehingga memudahkan proses belajarnya. Mungkin pada saat ini mungkin konteksnya belajar gitu ya. Ya, mm-mm. Apa yang bisa dibantu gitu atau apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa disupport. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kayak untuk mobilisasi sehari-hari, mungkin yang bisa dipertanyakan adalah sampai jam berapa dia bisa mandiri. Nah, itu ternyata penting juga. Ya, ya, Karena ya, ya, kalau saya juga beberapa menemui teman-teman low vision lainnya ya, cenderung kalau sudah senja ke atas atau ya, malam lah ya. betul. Kami anak Mm-mm. senja mungkin ya. Jadi kami ini kayak udah jamnya tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Jadi Ya, eh, ya, kondisinya kan gelap ya. Nah, karena ya. dengan kondisi gelap kan artinya penerangannya kurang. Kalau penerangannya Mm-mm. kurang dengan kondisi mata yang sudah berkurang penglihatannya itu Mm-mm. akan sangat Mm-mm. menyulitkan sehingga mobilisasi kami pada saat jam malam itu sangat susah. Mm-mm. Walaupun sebenarnya kami juga nggak menutup diri ya untuk kegiatan malam Ya, hari ya. Ini tetap kalau misalnya uh-uh. mau ada kegiatan malam ya kegiatan aja. Tapi biasanya Ya, teman atau circle kami biasanya akan mengerti bahwa oh nanti kalau udah mm-mm. nyampe sini dia butuh dijemput gitu ya. Atau Ya, oh benar-benar. dia udah telepon berarti artinya dia udah nggak Ya, tahu harus kemana gitu. ya, Jadi udah ya. ready temen-temennya gitu. Mm-mm. Biasanya sih gitu. Mm-mm. Atau Itu kalau sih. misalnya kayak lagi IG live gini, ya jangan ada bacaan gitu ya. Mending ngobrol aja gitu Kalau kan lagi lebih. IG live gini, mohon maaf, saya nggak bisa ngelihat message yang running Ya, mungkin. ya. Jadi lebih 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 bagus kita ini kayak ya komunikasi lisan gitu ya supaya lebih membantu. Oke, oh berarti itu ya Kak. Aku setuju karena salah satu anggota keluarga kami juga ada nih yang seperti itu Kak. Kalau sudah senja memang tidak lihat, tapi sudah dilatih. Jadi dia udah tahu nih nggak boleh ada yang pindah nih barang-barang misalnya. Itu Oh salah iya, satu iya, bentuk betul. salah satu bentuk akomodasi gitu ya kak ya. Ya, betul, Oke, betul. menarik. Yang Ada jadi lagi, PR mungkin berarti ada satu lagi nih. Ini mungkin ya. bisa sangat berpengaruh ya. Karena ini Mm-mm, biasa terjadi di rumah umumnya itu pasti kita masih mm-mm. punya gelas. Gelas Ah piring yang ya ya isinya ya nah, ya. teman-teman low vision ini karena dia nggak terlalu aware sama nggak terlalu Mm-mm, awas mm-mm, matanya, sehingga kalau mm-mm, dikasih perabotan yang berbentuk bening, cenderung mm-mm. pasti akan dianggap tidak ada. Jadi Oh pasti oke. nasibnya pasti akan kalau nggak kesampok apa istilah bahasa Indonesianya Ya. ya apa Kesenggol kesenggol gitu kayak. kesenggol pecah Heeh, gitu ya. heeh, Sehingga heeh. kalau saya di rumah secara pribadi di rumah saya sudah Mm-mm. ganti semua. Jadi saya udah Hmm, nggak pakai benda-benda yang berhubungan dengan kaca. Jadi saya sudah oke. ganti ke yang plastik yang reusable ya atau yang food Melan grade. ya. Mm-mm, mm-mm. Pokoknya yang tidak menyebabkan itu menjadi apa, yang warnanya transparan-transparan itu saya sudah nggak pakai gitu, karena pasti itu akan Oke. menyulitkan saya. Dan itu tadi benar, Oke. jangan Mm-mm. dipindah-pindah kecuali orangnya sendiri Iya, yang iya benar. Karena itu cukup membantu ternyata buat dia gitu, Kak. Nah, oke, berarti ini kalau misalnya di rumah ya atau dalam situasi komunitas atau keluarga yang memang sudah sepakat gitu. Yang jadi PR kan adalah ketika kita bicara di area publik, misalnya di sekolah gitu ya, Kak ya. Kita bicara untuk anak-anak kita nih yang low vision, yang masih kecil yang butuh dibantu nih ya. Kalau mungkin kalau pagi masih oke gitu ya. Siang masih oke gitu ya.
Tapi kalau sudah ada kegiatan misalnya ekskul yang sore, yang seperti itu loh Kak. Nah, ini jadi pertanyaan nih, ini jadi pertanyaan. Aku lupa tadi tanya di awal, bagaimana sih Kak cara yang paling tepat untuk kita mengetahui seseorang itu memiliki gangguan low vision atau tidak? Karena kan tadi Kakak bilang nggak semuanya lo kentara gitu ya. Iya, betul, betul. Heeh, Iya, heeh. mungkin gejalanya yang mirip adalah rabun ya. Nah, Hmm, ketika ada gejala seperti rabun, kan pasti kita hmm. sebagai orang tua aware pasti akan membawa anaknya ke dokter mata ya. Nah, Ya, ya, benar. ketika di dokter mata ini biasanya klinik untuk low vision itu gabung sama dokter mata anak. Kalau kebetulan yang di Oke. Surabaya ini, yang biasanya saya pernah assessment itu, dia Mm-mm. divisi divisi untuk low visionnya itu digabung sama anak. Jadi dokter matanya itu Oke. digabung sama dokter mata anak gitu. Karena memang ternyata banyak kasus juga ya ini tadi Ya. tidak Mm. terdeteksi dari awal, dikiranya Ya, minus-minus betul. aja gitu loh. Iya, betul, Kak. Betul, betul. Jadi memang kita tidak bisa ini ya, tidak bisa me Mm, mengassessment secara kasat mata gitu. Jadi kita harus mm-mm. memang ketika tahu ada indikasi mata rabun mungkin ya, itu kita segera Ya, periksakan ke dokter dan periksakan juga kemungkinan-kemungkinan yang lain. Biasanya sih kalau memang oke. dia khusus mata khusus untuk anak gitu ya, itu biasanya akan Mm-mm. dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh sih. Jadi dia akan Mm-mm. mengeluarkan assessment yang memang berdasarkan kebutuhannya gitu. Apakah memang nanti Mm-mm. ternyata dia low vision atau mungkin dia memang hanya rabun atau mungkin hanya rabun minus atau apa gitu, atau Ya, bibi mm-mm. gitu. Berarti eh, misalnya nih ada siswa gitu ya. Ini buat guru-guru nih yang nonton Kak. Nanti recordingnya juga mungkin. Ketika di sekolah, ketika anak itu dia tidak mau membaca, bukan tidak mau ya, bisa jadi karena nggak kelihatan. Terus Ya, saya belum tidak tentu, membaca buku ya, mohon maaf, saya juga iya. sudah tidak. Jadi Saya apa membacanya namanya? PDF, PDF, saya ebook, e-book. audio ya Kak, audio book ya Kak ya lebih. Oke. Nah, itu soalnya pernah kejadian tuh Kak. Jadi ada satu siswa yang aku pernah handle ya di sekolahnya itu dia pokoknya bad banget gitu. Nilainya buruk untuk pelajaran membaca gitu ya dan menulis juga gitu. Nah, sampai akhirnya ada satu guru nih yang aware gitu. Dia lihat nih anak kalau saya suruh baca dan sebagainya tuh kayak matanya tuh kayak gini loh Kak. Terus kayak deket. Ya, Nah, terus ngucing-ngucing gini ya. iya sampai disuruh duduk di depan, sampai sampai maju ke papan tulis misalnya kayak gitu kan. Tapi nggak membantu gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi ada dua waktu itu Kak. Cuman dibawa ke apa itu kayak optik ya, dibawa ke optik Kak gitu kan. Jadi ya namanya juga di optik kan nggak maksimal, makanya tadi benar yang disampaikan harus dengan ini Kak ya klinis ya. Jadi kalau kalau sudah menyangkut urusan mata, perginya ke dokter mata lah, jangan cuman ke Ya. optik. Kalau untuk Nah, anak-anak lebih baik juga dokter mata yang khusus anak ya. Jadi oke, dokternya akan lebih spesifik. paham lagi apa yang perlu dilakukan gitu. Oke, oke. Itu tadi masukan yang bagus. Nah, sekarang nih kita udah masuk nih ya ke inti dari judul atau tema kita sore ini. Tadi saya sebutkan bahwa yang akan kita bicarakan salah satunya adalah mengenai website yang sedang dirancang atau apa ya. Nanti biar yang bersangkutan aja nih yang cerita. Nah, yang dikhususkan buat Lofi. Jadi silakan Kak sharing dulu deh. Iya, jadi mungkin tadi ya, balik lagi ke cerita di depan itu. Sebenarnya sih bukan saya yang Mm-mm. merancang, ini justru inovasi dari temen di apa PNS yang ada di perguruan apa ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha ya. Jadi Mm-mm. dia melihat adanya kebutuhan itu dan dia berusaha. Sebenarnya kami Mm-mm. juga kalau saya ya sama teman saya yang low vision itu juga sempat kaget. Oh, kami di Mm-mm. ini ya diperhatikan ya ada kebutuhan di situ gitu loh. Karena sebenarnya kami kan kalau untuk secara membaca di gadget kan hanya perlu yaitu Ya, tadi magnifying tools gitu kan. Atau kalau memang yes. kami pun Mhm. merasa terlalu kontras laptop kami itu sudah kami siasati dengan sendirinya gitu. Pasti sudah kami Mhm mhm. redupkan, sudah kami kasih filter Mhm ini, mhm. filter itu sehingga Ya. cahaya yang keluar dari laptop itu tidak terlalu menyakitkan. Tapi ternyata ada temen nih yang baik, ada temen yang baik yang ternyata masih mau memikirkan itu. Jadi ya apa salahnya Mhm. untuk kami bantu untuk assessment. Jadi bukan Mhm. assessment secara profesional ya, tapi lebih ke Ya. memberikan masukan-masukan apa sih yang perlu ditambahkan mungkin atau yang perlu dilakukan lagi gitu.
Nah, jadi teman di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya itu dia memberikan di websitenya itu tambahan widget tools. Widget Widget tools. tools-nya Oke. itu Ya. memang untuk mengatur aksesibilitas. Jadi Oke. widget tools-nya saya lupa itu nama aplikasinya apa, tapi namanya kalau nggak salah ada widget accessibility gitu ya. Nah, di Oke. widget accessibility ini ada banyak ragamnya ketika nanti diklik. Jadi widget ini bisa Mhm. floating gitu ya di Mhm. interface-nya website-nya. Nanti itu Mhm. kemudian ketika kita klik itu nanti bisa muncul kayak misalnya apa yang kita butuhkan, apakah membaca layar, apakah untuk Oke. mengurangi kontrasnya atau menambah Mhm. kontrasnya, Mhm. istilahnya adjustment kontras gitu ya, Ya. Mhm. ataukah memperbesar tampilan tulisan, fontnya dibesarin, Mhm. ataukah mungkin warnanya tadi dark mode dibikin dark mode, Mhm. jadi Mhm. apa ya warnanya di switch back gitu ya, jadi yang tadinya terang jadi gelap, gelapnya jadi terang kayak gitu. Jadi Mhm. nanti ketika kita klik menu-menu tersebut, oh ya, bahkan satu-satunya lagi kalau nggak salah ada tampilan untuk diseleksianya. Oh, Ya, wow. ya. It's cool. Ya, ya, Jadi ya. ada Oke, oke. tampilan untuk diseleksi. Jadi ada preferensi. Saya tapi kurang tahu untuk widget itu yang untuk Mhm. paket fullnya itu apakah berbayar atau enggak untuk aplikasinya itu. Nah, mungkin nanti bisa bisa dicari tahu lagi lebih lebih Ya, lebih ya. apa Mhm. gitu Mhm. ya. Intinya widget accessibility. Nah, di situ tuh memang akhirnya memudahkan kita untuk mempergunakan website itu seperlunya. Jadi kalau misalnya orang yang umum datang ke website Mhm. itu, ya dia nggak perlu dong klik-klik itu sehingga ya Ya. udah dia pakai website apa adanya seperti itu. Tapi pada saat dia Mhm. itu mungkin adalah penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan-bantuan yang ya mungkin tadi itu ya sekiranya kalau untuk netra mungkin Mhm. ya lebih Ya. netra, Ya. itu tinggal diklik saja itu widget yang Widget floatingnya tadi tools. itu, widget Mhm. accessibility-nya itu. Sehingga nanti begitu diklik pilihannya dia akan switch berdasarkan apa yang kita inginkan. Misalnya memperbesar tulisan gitu ya, memperbesar Mhm. teks gitu. Mhm. Itu juga nanti akan dia memperbesar secara ya maksimalnya dia seberapa segitu. Jadi atau Oke, misalnya oke. kita mau yang kontrasnya dikurangin atau ditambahin juga bisa. Jadi tinggal kita yang atur. Nah, Wow. beberapa kalau tadi yang kemarin saya Mhm. lakukan itu sama teman-teman itu Mhm. melihat bahwa secara pengaplikasian widgetnya sudah oke, tapi hanya saja Mhm. mungkin ada beberapa kayak kami memberikan masukan saran seperti Mhm. Ya. misalnya ketika teman-teman itu masuk ke website tersebut, mungkin ada Mhm. informasi yang menyatakan bahwa ini loh ada widget yang bisa dipakai. Ah, ya. Nah, karena Yes. karena ternyata dia belum menyertakan itu. Jadi kan kita kadang-kadang nggak Hmm. tahu ya mungkin itu gunanya Mhm. apa itu Iya, iya, iya. tulisannya. Betul, Di betul, mana betul. dia bisa mempergunakan alat itu kan nggak diinformasikan. Jadi kami memberikan saran-saran seperti itu. Dan yang kedua, kami juga memberikan saran karena kemungkinan pembesarannya widgetnya itu, pembesaran teksnya itu kalau Mhm. dilakukan di laptop itu Ya. sangat terbatas ya. Jadi Mhm. teksnya tuh besarnya hanya terbatas gitu ya. eh, Kami menyarankan untuk memberikan informasi juga bahwa silakan menggunakan tanda Windows Mhm. dan ditambah tanda plus. Itu Mhm. untuk memperbesar layar secara otomatis. Jadi mungkin ada Ya. beberapa teman location yang nggak tahu mungkin ya kalau ternyata layarnya Iya, bisa iya. dibesarin Bisa gitu. disaring, heeh, benar, benar, benar. Jadi itu akan sangat Oke. membantu. Mungkin ada mungkin orang tua gitu ya yang Mhm. yang Mhm. sedang mengakses itu dan merasa bahwa tulisannya terlalu kecil dan nggak tahu ternyata kalau di laptop itu bisa automatically bisa ada aplikasi untuk magnifying-nya. Nah, magnifying itu bagaimana cara memunculkannya Ya. itu kami memberikan masukan untuk diinformasikan juga di dalam websitenya itu sehingga nanti ketika itu terbaca teman-teman yang Mhm. difabel low vision ini akan mudah untuk mengaksesnya juga beberapa kayak contoh-contoh juga kayak misalnya gambar-gambar PDF gitu ya jadi PDF Ya. tapi yang Mhm. Mhm. yang dibentukkan ke image gitu ya Ya. itu dari yang tadinya mungkin layarnya gelap, enak gitu ya, terus tiba-tiba ada unggahan yang bentuknya Mhm. berupa PDF yang warnanya putih, terlalu mencolok itu kan Ya. juga kadang-kadang mengagetkan. Nah itu Betul. kami menyarankan untuk kalau bisa PDF-nya nggak usah terfoto tapi dibentuknya ya memang dalam bentuk dokumen saja kayak gitu. Jadi kalau misalnya perlu baru Oke.
diklik atau seperti itu. Jadi bentuknya dalam teks-teks saja. Jadi lebih lebih aman kalau udah kayak gitu. Dan beberapa juga masukan itu lebih ya kayak tadi ya font gitu ya, Hmm, warna gitu. hmm, Jadi ya. kalau misalnya warnanya tadi tuh kemarin tuh masih ngelihatnya warnanya jadinya jatuhnya ke pastel gitu ya. Jadi oh Hmm, kalau hmm. misalnya ini ke pastel kurang bagus nih, kita kurang bisa melihat. Jadi kalau putih-putih sekalian aja, nggak usah pakai warna pastel gitu. Jadi Iya. black and white gitu, biar kontrasnya Hmm, hmm, terlihat. hmm. Gitu. Oke. Itu sih, jadi Tunggu dulu. kami Hmm, sebenarnya hmm, untuk low vision itu tidak terlalu banyak yang hmm, hmm, yang diperlukan ya untuk hmm, hmm, sebuah aksesibilitas, karena hmm. ya itu tadi laptop kita, gadget kita itu sudah ada sendiri sebenarnya, sudah bawaannya sudah ada gitu untuk memudahkan aksesibilitas itu. Tinggal kalau misalnya ada yang mau membantu memudahkan lagi, ya Hmm. kita bersyukur gitu loh. Kita masih ada yang memikirkan Ya. kami. Jadi sebenarnya aplikasinya ini sudah ada ya Kak ya, sudah istilahnya built-in dengan gadget kita atau dengan perangkat elektronik kita gitu ya. Tetapi yang dilakukan sama teman-teman kemarin itu adalah lebih ke memperbaiki mungkin kayak menambah lah Kak ya, menambah Menambah. eh, menambah beberapa hal gitu supaya lebih mempermudah lagi nih buat teman-teman Lofi. Iya. Karena Wah, mungkin beberapa teman-teman Low Vision mungkin belum ada yang tahu kalau layarnya bisa digelapin. Jadi ketika dia masuk ke websitenya si itu kan dia nggak perlu susah-susah untuk iya 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 iya. bagaimana cari tahu mungkin bagaimana caranya biar nggak terlalu silau, sehingga dia ya tinggal pakai widgetnya yang tadi itu, widget floating accessibility-nya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah paham biasanya ya pasti layarnya sudah gelap dengan sendirinya, handphone, laptop dan Yang sudah tahu. lain-lain. Oke, yang aplikasi ini berarti dibuat oleh teman tadi Kak ya, yang disebutkan tadi. Enggak. Kalau aplikasi ini Oh, sudah gratis sudah ada, ada. tinggal ditautkan Mm-mm. aja. Jadi kayak ditautkan saja Mm-mm. sama websitenya gitu. Oh, siap. Itu kita bisa bisa ambil dari App Store misalnya gitu ya Kak ya, untuk Iya, ini. kalau saya tadi lihat itu kan kemarin lihat itu dia ya sudah tinggal, saya kurang tahu ya cara Mm-mm. pengaplikasiannya sehingga bisa Ya. muncul ada di websitenya karena saya Mm-mm. bukan Mm-mm. orang IT. Cuman memang itu Mm-mm. tinggal ini aja sih, tinggal di Ditautkan ya. codingkan mungkin ya ditautkan aja Mm-mm. nanti bisa Mm-mm. bisa ada kayak bentuknya kayak floating widget gitu. Jadi bentuknya circle gitu, lingkaran gitu Oke. di antara halaman itu gitu loh. Jadi kita mau geser Hmm. atas bawah pun tetap ada floating widgetnya itu gitu. Oke, oh berarti Kak, kemungkinannya ke depan adalah lebih ke sosialisasi sebetulnya ya, bagaimana memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada sebetulnya di gadget atau di perangkat elektronik ya, untuk Yes, teman-teman betul Lofi. betul. Betul Sosialisasinya sekali. yang perlu. Oke, nah aku mau tanya nih, kalau kita sudah bicara sosialisasi, komunitas untuk low vision ada nggak sih Kak di Indonesia? Ada sih, saya pernah tahu ada namanya Calvindo ya, komunitas Low Mhm, Vision Indonesia. mhm. Mmm, Apalagi ya, cuman yang paling besar itu sih Calvindo itu. Dia Ap- berbasis online ya, community-nya berbasis Ya, online. mhm, Ada mhm. WhatsApp-nya, ada Facebook-nya, tapi kalau untuk Instagram saya kurang tahu. Cuman ada dan tapi rata-rata juga teman-teman itu banyak tersebarnya ikut organisasi yang tunanetra. Jadi mereka juga tergabung Oke. sama MRPUNI kayak gitu atau mungkin Ya. di lintas disabilitas juga gitu. Jadi Mhm, nggak mhm. perlu hanya di situ aja Nggak. gitu sih. Oke, karena sebenarnya kalau misalnya kita bisa buat seperti semacam edukasi ya, yang bentuknya sosialisasi gini Kak, ini kan baru pembukaan nih ya, belum teknis ya. Hmm. Semisal gitu next time gitu kita kita bisa sharing gitu Kak, cara pemanfaatannya langsung gitu kan, itu lebih membantu banget kan, dan juga bisa Boleh. dieksplor gitu. Boleh dieksplor Misalnya sama mau teman-teman. menggambar pakai Canva tapi Ya, untuk orang tuanya bisa iya, saya nanti benar-benar. Siap, nanti pakai. kita bikin deh pelatihannya ya buat teman-teman Ya, Luffy. mungkin ada Boleh teman-teman ditunggu. anak-anak ya atau anak-anak yang pengen Ya, ya. gambar secara digital tapi dia cuma Mm-mm, bisa Canva gitu ya, nggak apa-apa, bisa Canva mm-mm. itu sudah sangat support untuk low vision. Betul. Oh, oke. Termasuk tadi Kak disebutkan bahwa sebetulnya widget tools ini bisa dipakai untuk teman-teman atau adik-adik kita, anak-anak kita yang Asperger ya. Ada ya Kak ya tadi dibilang bisa floating Iya, tuh disleksia. berapa untuk oh sorry disleksia ya. Oke, wah itu Ya, keren banget Kak.
Seandainya itu bisa diinformasikan gitu ya sejak awal, nggak kebayang deh Kak berapa anak yang bisa kita bantu loh di sekolah. Serius ini. Karena itu PR banget loh. Misalnya mengajarkan membaca, kalau misalnya diajarkan dengan cara yang fun gitu ya Kak ya, dan itu terbantu ya ada aksesibilitas di sana. Saya yakin anak-anak dari kecil sudah ada akan sangat sangat terbantu gitu loh dari sekolah gitu ya. Which is ini berarti nggak cuma dibutuhkan sebenarnya informasi sore ini hanya bagi parents, tetapi juga bagi para guru gitu. Dan inilah mengapa Youth Science dan Kak Mira hari ini berbagi info. Karena kami tahu bahwa sebetulnya informasi ini tuh sangat penting, tetapi jarang diulas gitu ya, jarang dibahas ya ke publik. Kami sih berharap mungkin ini percakapannya singkat, tetapi at least bisa membuka sedikit wacana dan terutama harapan gitu. Aku sih berharapnya sebegitu ya Kak Mira. Ini jadi hope gitu loh buat orang tua, buat para pendidik bahwa oh ada cara kok untuk bisa membantu anak-anak kita, untuk bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang mengalami trouble gitu ya dengan kondisinya, terutama yang low vision. Ada banyak jalan gitu loh untuk Anda bisa berkembang. Jadi jangan putus harapan dulu kalau hari ini ada yang baru pertama kali mendapatkan informasi anak Anda atau Anda sendiri adalah penyandang low-fi, terus Anda merasa dunia runtuh. Udah nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan. No gitu ya. Lihat Kak Miraku ini dengan segala aktivitas dan prestasinya yang luar biasa. Kak, sore ini ya ada Kak Ari. Kak Ari tahu ya, Kak Ari Prestiwanti gitu ya. Kak Ari masih ada di sini ya, Kak Ari ya. Tadi dia pengen, boleh nggak sih aku undang Kak Ari masuk Kak? Silakan. Ngobrol sebentar ya Kak Ari. Yuk aku invite yuk, masuk yuk. Silakan Kak Ari. Tadi katanya aku kalau nanti ada aku boleh ya join gitu. Katanya kayaknya pengen berbagi sesuatu. Kak Ari udah nih, aku udah invite. Boleh masuk. Yuk. Mana nih orangnya? Tadi udah. Mungkin lagi, oh itu tuh kayaknya. Sorry. Makanya Gimana bingung dong? aku tadi. Loh, aku juga kaget. Oke, mungkin Kak Arinya lagi nggak lihat ya. Tadi soalnya ada beberapa teman-teman yang dari sahabat netra gitu ya Kak, dari beberapa teman-teman yang lain itu juga bertanya apakah ada teknologi yang bisa membantu gitu buat teman-teman yang fully total gitu ya netra. Seperti ini Kak gitu. Tuli total apa totally blind? Eh, sorry, totally blind, sorry, bukan tuli, sorry. Totally blind. Gini, sebenarnya tuh kalau totally blind ini kalau yang untuk tadi ya, kalau yang kayak kemarin aku lihat di widget floatingnya itu ada yang untuk Mm-mm. dibacakan teksnya. Jadi ketika Oke. diklik itu, ya nanti ketik kita kursornya kemana, ya itu yang akan dibacakan kan seperti itu. Pada umumnya kan Mm-mm. seperti itu ya. Kalau Oh, kalau untuk temen biasanya ya, ini kalau saya ngelihat mhm, temen temen netra yang mhm. dia ngetik sendiri di laptop gitu ya, Ya, dia punya sesuatu yang diinstalkan, saya kurang tahu itu namanya aplikasinya apa, dan itu gratis kok mhm. sebenarnya. Oke, Jadi oke. bukan suatu hal yang harus dibayar gitu ya. Cuman hanya saja Mmm, memang membutuhkan pengetahuan tentang itu. Nah, karena saya nggak pernah pakai, saya juga jadinya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya secara umum kalau mhm, misalnya mhm. capek membaca, itu saya Ya, pakai Google Text. Jadi saya oke oke. capture gambarnya, terus Mhm. kemudian saya masukkan ke yang gambarnya Google Lens itu loh. Ya, Nah, tahu, Kak. kemudian Mhm. saya convertnya mintakan ke teks, tapi habis itu saya klik untuk listen. Biasanya sih gitu. Jadi Oke. dia nanti akan membacakan sendiri. Biasanya sih gitu sih kalau saya ya. Beberapa step-step saya tuh biasanya kayak gitu kalau misalnya capek membaca gitu. Wah, ini Kayak misalnya penting kalau nih. kuliah itu kan juga artikel Mhm, jurnal mhm. itu kan banyak nih yang harus Iya, direview. betul Nah, biasanya betul. per halaman itu akan saya screen capture dulu. Setelah saya screen Mhm, capture itu biasanya nanti saya pakai Google Lens. Dari Google Lens mhm, itu saya masukkan foto yang tadi yang ingin saya dibacakan itu, mhm, halaman yang ingin mhm, dibacakan. Kemudian mhm, nanti pilih yang bagian teks, kemudian nanti mhm. klik yang listen atau mendengarkan gitu. Nanti dia bacain sendiri gitu sih biasanya. Cuman Nah, nanti ini kalau untuk yang teman
itu yang memang sudah terinstal secara langsung biar langsung dibacain langsung gitu ya, itu ada sendiri sih. Saya makanya kita Oke, kurang tahu apa itu. kayak semacam Google Speech ya Kak, kan ada tuh. Ada macam-macam sih sebenarnya aplikasi ya yang sebetulnya sudah banyak Betul, betul, betul. dibuat gitu ya untuk mempermudah mengakomodasi kebutuhan teman-teman. Nah, Iya. oke, karena ini udah banyak banget gitu Kak, aku sepertinya mulai punya ide gitu. Next time mungkin kita bisa buat itu tadi ya semacam apakah itu seperti webinar atau apa gitu yang memang spesifik ya membahas detail gitu Kak tentang penggunaan-penggunaan apa alat bantu lah ya tools yang bisa dipakai gitu oleh teman-teman lo-fi atau mungkin juga teman-teman yang punya penyandang apa tertentu gitu ya tetapi yang bisa terbantu dengan tools itu gitu misalnya tadi disebutkan Canva gitu Kak ya. Wah ini menarik banget loh temanya sore ini aku sih berharap ini bisa didengarkan ulang dilihat ulang gitu ya terutama buat teman-teman yang memang hari ini membutuhkan informasi ini. Oke, karena ini adalah bulan puasa dan Kak Mira harus menyiapkan buka puasa. Betul. Oke, jadi kayaknya nggak bisa panjang-panjang ngobrolnya. Oke, Kapan-kapan mungkin sebagai ya, kapan ya lagi. next ya Kak ya setelah Lebaran kali ya nanti kita Ya, kontak lagi. Aku minta closing statement Kak, terutama buat orang tua atau para pendidik atau juga teman-teman lo-fi yang saat ini membutuhkan terutama informasi mengenai teknologi. Silakan Kak Mira. Jadi kalau yang kita miliki di genggaman kita itu kan smartphone ya istilahnya. Nah, Mhm. makanya kalau kita udah punya smartphone sebaiknya yang penggunanya juga harus smart people gitu ya mungkin. Jadi sering-seringlah Ya, untuk ngecek-ngecek gitu ya, ngecek-ngecek atau di bagian settingan atau pengaturan itu sehingga kita jadi paham bahwa apa sih ini mhm. penggunaannya, apa sih ini apa yang perlu yang efeknya apa ini nanti kalau saya klik kayak gini. Nah sebenarnya sih saya juga berawalnya dari situ gitu loh. Saya berawalnya Ya, dari ya, situ dari memahami juga kebutuhan pribadi karena memang pasti kan berbeda kan betul, satu sama yang lain. betul. Jadi kebutuhan pribadinya apa, terus kita lihat juga dengan apa yang kita miliki, terus kemudian jangan jangan apa namanya jangan berkecil hati untuk mau bertanya sama yang Ya, lain gitu ya. Nah kadang-kadang kita kalau udah mhm, tahu mungkin ada kekurangan di diri kita terus kita merasa bahwa malu untuk bersharing atau bertanya mhm, gitu ya. ya, Nah, perlu yang betul. seperti itu. Jadi kita nggak apa-apa tanya aja sama orang yang mungkin lebih ngerti gitu ya. Atau mungkin cari informasi di internet atau apa gitu sehingga kayaknya sekarang tuh banyak banget deh informasi Benar. di Google yang bisa dicari gitu kan. Kita mau mau tanya apa aja kayaknya dia punya jawabannya. Jadi gitu Mhm. sih kalau buat aku. Exploring yang penting. Exploring, good. Itu salah satu kata kunci ya yang mungkin hari ini bisa kita sounding nih ke semua yang melihat dan mendengarkan pesan ini. Seperti yang dikatakan Helen Keller nih Kak. Wes, ini penutup nih ya. Alone we can do so little, but together we can do so much. Jadi kalau bahasa Indonesianya malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau nggak tahu, nanya dong gitu ya. Nah paling tidak melalui tayangan kita sore ini singkat banget tapi padat sekali gitu ya. Yang kita bagikan juga bukan kaleng-kaleng ya kak ya. Jadi ini kita berharap informasi ini masih menjadi pembuka dan kemudian kita bisa kembangkan nextnya gitu ya dan berharap ini bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman dan juga orang tua dan juga pendidik yang saat ini sedang berdealing dengan low vision dan juga case-case yang lainnya. Untuk itulah Youth Indonesia ada. Kami tidak hanya spesifik kepada satu gangguan atau kebutuhan tertentu, tapi kami ingin menjadikan akun ini dan juga Yuchen sendiri sangat punya misi Kak untuk bisa membantu sedemikian banyak gitu ya disabilitas dan difabel apapun gitu ya dan semaksimal mungkin kita bisa berbagi sharing pengalaman dari orang-orang yang sudah memang berkecimpung di sana praktisinya atau yang mengalaminya sendiri gitu kan kalau yang mengalami yang menceritakan tuh jauh lebih mengena gitu ya kak ya. Oke, thank you ya Kak Mira sudah Sama. memberikan waktunya. Salam buat Desya. Nanti kapan-kapan edisi anak-anak nih. Kita ngobrol lagi sama dia gitu ya. Berasa kayak palu Salam. gada ya. Berasa kayak palu gada. Apapun yang mau ada gitu ya. Soalnya Kak Mira ini aku bilang dari awal ya sangat-sangat bertalenta,
orangnya unik gitu ya, ramah dan menyenangkan. Jadi aku suka kalau undang Kak Mira ngobrol-ngobrol ke sini. Buat teman-teman yang sudah hadir sore ini secara live, terima kasih dan kita akan bertemu di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda, dengan orang-orang hebat lainnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa sore ini. Sampai ketemu lagi di hari yang lainnya. Wassalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.